guys, balik lagi sama gue, Nadine dari channel Mart Kopling. Oke, sekarang gue mau nge-review mobil yang menurut gue itu cukup klasik. Nah, karena tadi kita kan udah nge-review mobil yang cukup modern atau tahun muda lah ya, si Scirocco dari Volkswagen. Kali ini gue mau nge-review mobil BMW dengan tipe E39 dengan seri 528. Oke, kita langsung cek aja kali ya mobilnya. Terus kita ngobrol-ngobrol sama Kak Randi. Halo, kita ketemu lagi nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Setelah tadi kita udah ngomongin mobil di tahun muda ya. Sekarang kita ngomongin mobil di tahun yang menurut gue cukup klasik ya, tua tapi masih cakep gitu. Nah, boleh nggak sih sebutin ini tuh BMW tipe apa, seri apa, dan ini tuh keluaran tahun berapa sih, Kak? Oh, ini BMW serinya E39 tipenya. Dia di 528. Dia keluaran tahun 97. Bisa dibilang ini E39 pertama kali keluar ya. Oh, oke. Ya, E39 pertama keluar dia 5000 seri 528 dengan kapasitas mesin 2800 cc dengan kode mesin dia M52. Masih single panas. Oh gitu. Ya. Gue ngeliat ini cukup unik ya, Kak. Karena biasanya gue ngeliat kalau luarnya itu warnanya gelap, ini kan warna apa sih, kayak beige ya. Iya, Java brown ya ibaratnya ya. Terus eksteriornya warnanya kan kayak warna dongker gitu ya. Biasanya kan dongker itu pasangannya sama hitam, bener kan? Betul. Nah, terus gue ngeliatnya kayak agak beige gitu. Ini tuh emang keluarannya seperti ini langka atau emang udah ada diganti gitu loh sama ownernya? Kalau untuk keluaran dia memang keluarnya warnanya interiornya memang beige seperti ini. Bisa dibilang varian yang cukup agak susah juga, agak jarang juga ya. Karena kebanyakan dia interiornya hitam, black. Nah itu. Gitu. Dia untuk eksterior body dia warna catnya namanya Mauritius Blue. Oh oke. Mirip-mirip dongker tapi mungkin agak terang beda sedikit ya. Terus kalau untuk pemakaiannya nih, ini emang udah dari first hand atau udah dari second hand apa gimana? Ini untuk pemakaian udah ke second hand tangan kedua. Tangan kedua dengan kilometer ukuran mobil tahun 97 masih terbilang lumayan cukup sedikit ya. Kilometernya berjalan di 84.000 ya kalau nggak salah ya. Itu sedikit loh. Sedikit loh ya. Karena aku aja pakai mobil daily itu udah di atas segitu gitu kan. Tahun tua tapi masih bagus gitu kilometernya. Nah, terus bensinnya dia pakai apa nih? Ini bensin gue pakai Pertamax. Ya, Pertamax terus daily pemakaiannya. Pemakaian daily, tapi dailynya itu bisa dibilang daily bukan yang jauh ya, maksudnya untuk jarak yang dekat-dekat aja. Maksudnya setidaknya kayak sekeliling rumah lah gitu ya. Betul. Makanya pantas nih kilometernya juga ya termasuk rendah lah ya. Gitu. Terus si ownernya ini dulunya ini pemakainya itu emang kelihatannya kayak suka ngotak-atik mobil ya? Ya, untuk pemakainya memang dulu suka ngotak-atik mobil. Terbukti dari ini mobil sudah dicat ulang, dengan cat dan pernis yang cukup bagus ya. Bisa dibilang bagus ya. Dan dia selama pengecatan ulang dia sudah penggantian ada di karet kaca dan karet pintu karena kan mobil sudah tahun 97 ya, sudah usia ya, bisa dibilang dia karetnya sudah mulai getas ya. Jadi pemilik sebelumnya memang membangun mobil ini dengan cukup biaya yang lumayan ya, seperti penggantian karet kaca depan, karet kaca belakang, terus karet pintu, karet bagasi, yang namanya mobil tua mungkin kemakan umur ya. Ya, gitu. Perawatan juga harus ekstra ya. Kalau kita pakai yang lama juga belum tentu awet kan. Betul, butuh peremajaan yang lumayan sih kalau untuk mobil Eropa ya apalagi ya. Tadi juga ada nih satu yang menurut gue cukup unik ya. Setahu gue nih BMW E39 ini dia itu pakainya velgnya ring 15. Ya, betul. Ya. Kalau tadi gue perhatiin dia pakai ring 19. Ring 19. Kalau untuk pelek memang untuk mengejar tampilan luar, pemilik sebelumnya sudah mengganti pelek ring standar 15 dengan pelek 19. Peleknya
cukup ya bisa dibilang nggak mahal-mahal banget dan nggak jelek-jelek banget lah, middle lah, dengan tampilan yang menurut gua cukup lumayan oke sih. Iya. Tapi emang berarti ownernya emang hobi ya, sama ngutak-ngatik mobil gitu. Emang suka ngutak-ngatik ya. Nah, kalau untuk balik lagi nih ke mesin ya, mesin sama dengan baliknya ke bensin ya. Betul. Apakah pemakaian mobil ini termasuk boros kah? Atau mungkin ya kalau dibilang boros sebenarnya nggak juga sih, masih oke lah gitu. Apa gimana? Kalau menurut gua untuk pemakaian mobil ini, karena ini bisa dibilang mobil Eropa, dia konsumsi bensin juga cukup lumayan ya. Dia dengan cc 2800 cc, 6 silinder, dan untuk tinggi ya? Lumayan. Dan untuk seri 5 ini kan mungkin bisa dibilang bobot bodinya cukup lumayan berat ya. Dan dengan penggantian velg ring 19 pun mempengaruhi konsumsi bensin. Kalau untuk pemakaian dalam kota, konsumsi bensinnya sih cukup lumayan, antara kalau misalnya pemakaian normal 1,6 sampai 1,7 lah untuk pemakaian dalam kota. Kalau suspensinya yang lain gitu-gitu? Kalau suspensi sudah diganti, pemilik sebelumnya sudah mengganti pakai lowering kitnya pakai EBA, terus shockbreaker dia memakai dual stand. Untuk velg sendiri pun dia memakai replika Alpina ring 19. Dengan ukuran ban 23545 depan dan 26545 belakang. Oke. Terus kalau speaker nih gimana nih? Kan biasanya kan orang terpaku juga tuh mobil kayaknya speaker mesti yang jedak-jeduk gitu. Kalau ini tuh dia pakai apa sih speakernya? Apakah masih bawaan atau udah ganti juga gitu? Mengingat kan sebelumnya owner juga suka ngotak-ngatik mobil. Setahu gua kalau dia suka ngotak-ngatik mobil, salah satunya speaker juga mungkin bisa jadi salah satu option juga buat dia diganti gitu kan. Kalau untuk speaker ini masih original bawaannya semua. Dia kalau untuk seri 39528 ini dia kalau saya tidak salah dia pakainya itu speaker Nokia profesional ya. Speaker Nokia, dan ini masih original bawaannya semua. Bawaan dari BMW-nya ya. BMW dulu dari baru, terus head unit pun juga termasuk original. Interior yang perubahan sih nggak ada perubahan ya, semua masih original bawaan. Berarti dia benar-benar cuma eksterior aja ya yang dia hanya bermain di eksterior dan peremajaan. Ini untuk mesin sehat ya Om? Kalau mesin jadul nih soalnya nih. Insya Allah pemilik sebelumnya penyakit sudah biasanya. peremajaan semua, mulai dari mesin, oli, dan terutama sistem pendingin ya. Iya tuh sistem benar. pendinginnya sudah diremajakan semua sama dia. Gitu. Paling rawan rusak. Benar. Paling ngeri sih kalau misalnya kita pakai mobil Eropa. Kalau saya pribadi pun untuk pakai mobil Eropa untuk ukuran tahun tua ya, pasti sistem pendingin harus kita ganti semua sih. Iya, karena itu yang paling rawan sih pendingin, karena nggak usah tahun yang 97 ya, ibaratnya tahun yang 2000-an aja pendingin itu paling rentan gitu loh. Mobil baru aja masih bisa kan kena paling gitu. males buat di servis. Iya benar. Nah ini dia nih ke servis, ngomongin servis ya. Kalau mobil ini sendiri dia gimana, servisnya rutin kah atau dia tetap langsung ke bengkel resmi atau mungkin gimana? Kalau untuk perawatan ke bengkel resmi, gua rasa enggak. Cuman kan di sini ada perawatan rutin di bengkel-bengkel non resmi ya. Tapi cuman memang spesialis ya. BMW ya, spesialis BMW. Cukup perawatan situ aja sudah cukup lah kalau menurut gue. Kalau budget? Kalau untuk budget siapin berapa nih buat kita servis? Kalau perawatan untuk sekedar ganti oli, tune up, perawatan rutin nggak begitu mahal kok, kisaran 2-3 juta aja setiap perawatan rutin. Wow, affordable ya, masih masuk lah. Maksudnya ibaratnya mobil-mobil sekarang juga segituan kok ya kan. Tapi kalau misalkan yang lain-lain ya siapin kantongnya lebih gede aja. Secara ini kan mobilnya cukup klasik gitu ya. Nah, sering gak sih Om kayak misalkan buyer ya, calon buyer lah gitu, nanya, nih kan BMW tua ya, kira-kira udah ada penyakit apa aja gitu? Kalau untuk BMW dia kalau untuk bagian mekanikal dia menurut gua cukup kuat ya. Mungkin dia perawatan agak sedikit susah di bagian elektrikal. Selama kita elektrikalnya kita jaga dan tidak ada yang kita jumper atau kita akal-akalin gitu ya, menurut gue masih aman-aman aja sih. Nah, ngomongin elektrikal ya, gue juga cukup salut loh sama BMW E39 tahun 97 ini. Karena dia seaternya ini udah elektrik ya Om? Ya, udah elektrik. Gila, tahun 97 udah elektrik.
banyak mobil sekarang yang baru-baru belum elektrik loh. Emang BMW tuh juara. Juara gitu. Nah, aku pengen nanya juga nih, plus minusnya BMW E39 menurut dari Kak Randi sendiri. Kalau plusnya itu gitu bicara dari minusnya dulu ya. Kalau minusnya yang jelas pertama dari konsumsi bensin pasti cukup lumayan ya dibandingin mobil Jepang lainnya ya. Itu terus perawatan minusnya itu dia untuk di elektrikal cukup lumayan banyak elektrikalnya. Makanya kita harus selalu jaga di elektrikalnya. Kalau nilai plusnya dia body luarnya cukup nggak ketinggalan zaman lah ya. Ketinggalan zaman. Kalau untuk segi interior pun juga menurut gue untuk ukuran tahun 97 cukup mewah, luas dengan desain jok yang cukup nyaman kita kendarai ya, buat di penumpang maupun di segi pengemudi ya, driver ya. Jadi kan kadang-kadang ada ya yang di seater pertama di depan itu nyaman, tapi pas lo duduk belakang kan agak sempit atau keras dudukannya kan. Ini enggak ya? Kalau ini enak. Udah banyak belum sih Om sebenarnya peminat nih mobil? Untuk peminatnya sendiri sebenarnya sudah cukup lumayan banyak. Cuman memang awalnya ini gua niatnya memang untuk pakai sambil jual. Kalau untuk peminatnya sudah cukup lumayan banyak sih, yang lihat penawaran pun juga sudah cukup lumayan. Cuman belum ada penawaran yang gitu ya di hati. Secara mobilnya cakep dan harganya juga harus cakep ya. Jangan main-main lo. Kapan lagi lo nemu mobil klasik bagus gitu kan? Terus ini tadi gue mau nanya, emang ini buka harganya di berapa Om? Gua open price itu di angka 115. 115 nego. Masih bisa nego guys, tenang aja. Nego 115 bisa langsung ke Ebony-nya ya. Kita showroom Ebony di Jalan Kejaksaan, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ebony datang, cobain kalau mau general cek ke bengkel boleh, silakan. Oh ini kalau general check up langsung ke BMW bisa? Kalau bisa ke BMW dan ke bengkel biasa pun, bengkel spesialis BMW pun bisa, karena kan dia sudah ada scanner kan. Ya kita bisa bantu lah ya. Kita bisa tahu kondisi pastinya seperti apa kan. Nah makanya kalau kalian lagi cari BMW yang klasik, masih bagus, masih dirawat banget, boleh langsung aja kayak Ebony Mobilindo. Gak BMW doang, banyak polisi yang iya bener, tadi kan udah lihat salah satunya Skiro kok. Iya makanya mobilnya kan cakep-cakep ya. Kemudian langsung lihat aja di Instagramnya, ntar ada di deskripsi. Di Ebony Mobilindo. Jangan lupa bisa juga langsung kontak ke Randi. Janjian dulu ya, tapi guys, soalnya mobil di sini tuh emang rame yang mau ngeliat gitu loh, jadi nggak bisa yang gimana gitu. Apaan sih anjir? Ya udah pokoknya sampai situ aja. Jangan lupa tonton terus channel kita Mark Kopling, dan juga jangan lupa share, subscribe, dan komen, like juga, share juga ke teman-teman kalian, karena kita setiap minggu pasti ada video-video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram kita @markkopling G-nya 2. Jangan lupa juga follow Ebony Mobilindo buat lihat koleksi lainnya. See you.